Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang amalan-amalan di waktu Isya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amaliyah pertama mempersiapkan sholat Isya dan tarawih dengan berwudu, memakai wewangian bagi pria dan berjalan ke masjid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu aini fis shalat." Sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah wanita dan wewangian, dan jadikanlah kesenangan hatiku terletak di dalam sholat. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3939. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amaliyah kedua, ketika masuk waktu Isya dan kita mendengar suara adzan, maka sebaiknya disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 5 amalan ketika mendengar azan, sebagaimana ketika kita mendengar adzan waktu-waktu sholat yang lainnya. Yakni yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar azan. Yang ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah. Yang keempat, disunahkan kita membaca syahadatain atau kita lanjutkan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Hal ini dijelaskan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kelima, meminta dan memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang sesuai dengan keinginan kita. Hal ini dijelaskan dalam kitab Jala al-Afham karya Ibnul Qayyim. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mampu menjalankan perbuatan-perbuatan seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya menjanjikan bahwa bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim dan juga hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amaliyah ketiga, melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan sempurna. Dan inilah salah satu keistimewaan Ramadan, di mana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman
dan mencari pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amaliyah keempat, tidak pergi hingga imam selesai agar dituliskan pahala salat malam semalam suntuk. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya, lalu beliau bersabda, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifu kutiba lahu qiyamul lailatun." Siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyamul lail satu malam penuh. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1605 dan juga hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 806 dan riwayat-riwayat yang lainnya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amaliyah kelima, membaca doa setelah sholat witir. Subhanal Malikil Quddus dibaca 3 kali, lalu lanjutkan dengan Rabbil Malaikati Warruh. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata, "Fa idza sallama qala subhanal malikil quddus 3 marratin yamuddu biha sautahu fil akhirati yaqulu rabbil malaikati warruh." Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, beliau mengucapkan subhanal malikil quddus sebanyak 3 kali. Ketika bacaan yang ketiga, beliau memanjangkan suaranya, lalu beliau mengucapkan Rabbil Malaikati Warruh. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan juga hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.